Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang prediksi penyebaran kasus demam berdarah dengan pendekatan matematik. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri, Firdaus Fadullah dengan NIM 235150007. Saya Misha Zahra Insani dengan NIM 235150015. Saya Dika Rizanti dengan NIM 235150018. Nah, pertama-tama kita akan masuk kepada apa sih demam berdarah dengue itu. Demam berdarah dengue adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypti ini suka berkembang biak di daerah yang beriklim tropis, khususnya seperti Indonesia. Adapun ciri-ciri dari nyamuk Aedes aegypti ini yaitu berukuran relatif kecil serta berbadan belang, hitam dan putih. Lalu selanjutnya gejala dari DBD. Yang pertama itu adalah demam tinggi 40 derajat Celcius, lalu nyeri sendi otot dan tulang, sakit kepala parah terutama di belakang mata, munculnya ruam merah, mual dan muntah, kerusakan pembuluh darah dan kelenjar getah bening, dan perdarahan hidung, gusi atau di bawah kulit. Berdasarkan data dari Departemen Kesehatan, wabah demam berdarah di Indonesia ini telah menelan banyak korban. Hal ini terjadi karena satu, yaitu Indonesia berada di iklim tropis yang hangat dan sesuai dengan habitat nyamuk Aedes aegypti. Lalu yang kedua yaitu perubahan cuaca yang tidak menentu sehingga menimbulkan genangan air yang sesuai untuk tempat berkembang biaknya nyamuk. Terus selanjutnya ada penyebaran DBD yang akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya itu ada penyebaran demam berdarah DBD. Yang pertama itu bisa dilihat wilayah A itu merupakan sumber awal wabah. Kasus pertama tercatat di sini dan lingkungan merahnya paling besar. Kemudian ada wilayah B dan C itu menunjukkan panah merah dari wilayah A ke B dan C, menggambarkan penyebaran penyakit melalui mobilitas penduduk dan aktivitas manusia. Kemudian yang terakhir ada wilayah D muncul sedikit lebih lambat, terhubung dengan panah dari wilayah B dan C, kemudian menandakan penyebaran bertahap. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan Dari sebuah grafik yang kami dapat dari jurnal, grafik matematika ini menunjukkan yang pertama ada insiden rate, yaitu jumlah kasus DBD per 100.000 penduduk tiap tahun. Lalu yang kedua ada case fatality rate, yaitu persentase kematian akibat demam berdarah dibandingkan jumlah kasus. Grafik ini digunakan untuk mengukur yang pertama perkembangan jumlah kasus dari tahun ke tahun. Sehingga kita bisa melihat dari grafik di sini pada tahun 2019 itu mengalami kenaikan, tahun 2020 mengalami penurunan, tahun 2021 mengalami penurunan, tahun 2022 itu mengalami kenaikan, tahun 2023 mengalami penurunan, dan tahun 2024 itu mengalami kenaikan. Yang kedua, kecenderungan penurunan atau kenaikan kasus. Terjadi penurunan di tahun 2020, tahun 2021, tahun 2023. Dan lalu mengalami kenaikan pada tahun 2019, tahun 2022, dan tahun 2024. Tingkat kematian sebagai indikator keparahan dan efektivitas pengobatan. Efektivitas solusi jangka panjang seperti pemberantasan sarang nyamuk, fogging,
edukasi, dan lain-lain, itu apakah sudah efektif? Dari sebuah grafik yang kami dapat dari jurnal, di sini ada kurva yang warna merah, warna kuning, dan warna biru. Untuk kurva yang warna merah itu tahun 2024, jumlah kasus DBD bulanan tahun 2024 itu sampai bulan Mei. Kurva kuning, jumlah kasus tertinggi dari 2019 sampai 2023 di tiap bulan. Lalu kurva biru, jumlah kasus terendah dari 2019 sampai 2023 di tiap bulan. Dari grafik ini digunakan untuk mengukur yang pertama ada posisi di tahun 2024 dibandingkan 5 tahun sebelumnya, apakah termasuk parah? Contohnya seperti di bulan Maret 2024 ada 3.164 kasus yang melebihi rekor 5 tahun terakhir. Lalu yang kedua, polanya musiman. Jadi kasus ini memuncak di bulan Februari, Maret, lalu turun. Yang ketiga, peringatan dini. Jika di 2024 mendekati atau melampaui maksimum historis, maka intervensi perlu diperkuat. Kita masuk ke solusi. Jadi solusi yang bisa kita ambil itu yang pertama ada pengembangan sistem peringatan dini yang menggunakan model matematika untuk memberitahu pemerintah dan masyarakat jika ada tanda-tanda peningkatan risiko demam berdarah. Kemudian yang kedua itu ada fokus pada kegiatan pemberantasan sarang nyamuk atau biasa kita singkat itu PSN, dan fogging di area yang diprediksi memiliki peningkatan berdasarkan grafik matematika. Kemudian yang ketiga itu ada kampanye edukasi yang terstruktur dan terukur untuk mengukur perubahan pengetahuan dan perilaku masyarakat serta dampaknya terhadap wabah demam berdarah atau DBD. Kemudian yang terakhir itu ada prioritisasi vaksinisasi pada wilayah dengan insiden demam berdarah tertinggi atau kelompok usia yang paling rentan berdasarkan hasil analisis yang telah disajikan dalam grafik.